Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Bertemu kembali kita melalui renungan santapan firman Tuhan 29 Mei 2023 bersamaan hari Isnin. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 hingga 34. Marilah kita hening seketika, mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan renungannya. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak banyak orang yang berani dan sanggup menyaksikan secara langsung dari dekat dengan mata kepala sendiri seseorang yang sedang mengalami sengsara atau penderitaan. Betapapun mereka sangat mengasihi orang yang sedang menderita itu. Rasa belas kasih dan empati terhadap orang yang sedang menderita tidak cukup membuat mereka sanggup menyaksikan peristiwa itu. Hanya orang yang mempunyai panggilan hati dan komitmen yang kuat akan tabah menyaksikan dan mendampingi seseorang yang sangat ia kasihi ketika ada dalam penderitaan, seberat apapun penderitaannya. Perikop dalam Injil hari ini mengisahkan peristiwa yang serupa, yaitu ketika Yesus tergantung di kayu salib. Maria, ibunya, seorang perempuan, saudara ibunya yaitu Maria, ibu Kleopas, Maria Magdalena, dan seorang muridnya yang ia kasihi berdiri di dekat salibnya. Hanya Injil Yohanes yang menceritakan bahwa ketiga perempuan itu
dan seorang murid Yesus mengikuti Yesus dalam perjalanannya memikul salib sampai ke puncak Kalvari hingga wafatnya. Hal ini mempunyai makna yang dalam. Ketika Injil yang lain hanya menceritakan bahwa ketika perempuan tadi menyaksikan Yesus disalib dari kejauhan, keempat orang itu berada di dekat kaki salib Yesus seperti layaknya pelayan-pelayan di depan raja mereka. Mereka berdiri di sana dengan berani sampai Yesus berkata, "Sudah selesai." Bunda Maria secara khusus berada di sana seakan mendengar Yesus berkata, "Waktuku telah tiba." Yang mengingatkan kita akan jawaban Yesus, "Waktuku belum tiba," kepada ibunya yang memintanya untuk melakukan sesuatu pada waktu mereka hadir di sebuah perjamuan pernikahan di kota Kana. Sedangkan murid yang dikasihi Yesus yang tidak disebutkan namanya oleh pengarang Injil dimaksudkan agar kita dapat melihat diri kita sendiri tercermin dalam dirinya yang mengerti misteri Yesus ketika ia meletakkan kepalanya di dada Yesus pada perjamuan terakhir. Dialah murid yang dikasihi Yesus karena setia pada Yesus sampai wafatnya. Akhirnya, sebelum Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapanya, ia berkata kepada Maria, ibunya, yang berada dekat kaki salibnya, bersama murid yang dikasihinya, "Ibu, itulah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya, Yesus berkata, "Itulah ibumu." Dengan kata-kata itu, Yesus menghendaki agar Maria menjadi ibu rohani kita dan kita adalah anak-anaknya untuk dilahirkan ke hidup yang kekal. Selayaknya kita meneladani murid yang dikasihi Yesus itu, yang setia dan terlibat total dalam karya keselamatan Yesus. Sempurnalah sudah Yesus, Putra Allah, utusan Bapa, dalam menyelesaikan karya penebusan dosa ketika ia menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Rohnya itu ia berikan kepada gereja dan juga kepada kita. Saudara-saudari, pada hari ini kita juga merayakan peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Tugas Maria terhadap gereja tidak dapat dipisahkan dari persatuannya dengan Kristus, tetapi langsung berasal darinya. Adapun persatuan Bunda dengan putranya dari karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan Maria hingga wafatnya. Sesudah anaknya naik ke surga, Maria menyertai gereja pada awal mula dengan doa-doanya. Bersama dengan para rasul dan beberapa wanita, kita melihat pula Maria memohon anugerah roh dengan doa-doanya. Roh yang sudah menaunginya di saat warta gembira. Tugasnya terhadap gereja dan seluruh umat manusia lebih besar lagi. Ia secara sungguh istimewa bekerja dengan karya juru selamat. Dengan ketaatannya, imannya, pengharapan, serta cinta kasihnya yang berkobar untuk membarui hidup adik kodrati jiwa-jiwa.
Oleh karena itu, dalam tata rahmat, ia menjadi bunda kita. Kita semua adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Di bawah kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya kepada kita semua. Yesus menyadari bahwa ibunya memiliki peran yang luar biasa. Maria selalu berada bersama Yesus, setia dan taat melaksanakan kehendak Allah. Ibu yang luar biasa ini sekarang menjadi ibu kita. Selayaknya kita bangga mempunyai ibu yang akan mengajar dan membimbing kita untuk selalu mengenal kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.